bareng sama aku. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat di slide, belum semua dari kalian yang mungkin udah familiar sama kata-kata Google Businessku. Tapi pasti teman-teman udah pernah dengar dan pernah pakai yang namanya Google Pencarian atau juga Google Maps. Ya enggak? Pasti orang zaman sekarang udah pada pernah pakai ya, entah untuk mencari lokasi tertentu atau mencari review produk tertentu, pasti bukannya kalau nggak Google Maps ya Google Search. Nah, pasti pada pengen kan bisnisnya terdaftar di Google Maps atau juga Google Search. Makanya hal itulah yang akan kita pelajari hari ini. Karena di Google Businessku kita bisa belajar bagaimana sih kita bisa mendaftarkan sekaligus mengelola bisnis kita agar bisa tetap terhubung sama pelanggan melalui Google Maps dan juga Google Search gitu. Jadi teman-teman makanya terus stay tune ya untuk kelas hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tiba-tiba di tengah-tengah daripada lupa, nanti silahkan langsung chat aja di kolom chatnya, oke? Nah, bagaimanakah hari ini biar teman-teman bisa paham gitu ya apa itu Google Businessku, cara pakainya bagaimana, implementasinya seperti apa. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut dibagi menjadi dua topik ya. Topik besar pertama adalah kita akan belajar sebenarnya apa sih itu Google Businessku, manfaatnya apa buat teman-teman sekalian, step by step cara bikinnya seperti apa. Jadi tenang aja, pulang dari sini pasti teman-teman udah bisa bikin Google Businessku. Dan yang kedua, dibawain nanti sama Mas Irul, kita akan belajar bagaimana sih mengoptimalkan Google Businessku di masa-masa pandemi seperti ini nih. Pastinya ada perubahan. Mungkin ada teman-teman di sini yang udah punya Google Businessku, apa yang harus dilakukan selama COVID ini, apa yang harus di-upgrade gitulah ya kira-kira. Ngomong-ngomong yang udah punya dan belum sama Google Businessku, Mbak Kiki, udah punya Google Businessku nih Mbak Kiki? Oke, kebetulan aku punya Kak untuk mengelola usaha dari orang tuaku, seperti itu. Oh, oke. Sama sih, kayak aku juga ngebikinin buat, nggak hanya buat Lokapoin aja teman-teman, tapi buat orang tua juga, buat mama aku juga. Kalau Mas Irul udah punya pasti ya Google Businessku ya? Udah, Mas Irul udah udah punya ya? Mbak. Hal Oh, wajib, oke. wajib. Wajib ya, kalau nggak boleh ngajar ini nanti sesi 2. Oke. Semua udah pada punya. Aku harap juga nanti setelah kelas ini teman-teman juga pada punya buat bisnisnya masing-masing. Atau nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman masih punyanya ide-ide bisnis. Tadi aku sempat lihat di kolom chat. Nggak apa-apa, ini akan jadi pengetahuan yang sangat berguna banget buat teman-teman. So, welcome to the class. Semoga enjoy sampai akhir kelasnya, oke? Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, pasti teman-teman pada karantina di rumah ya, nggak bandel-bandel ya selama 3 bulanan belakangan. Nah, kira-kira nih, selain ikutan kelas hari ini, teman-teman itu selama beberapa minggu terakhir udah belajar apa nih secara online dari rumah? Kalau misalnya aku nih, aku ya teman-teman tadi aku udah sempet mention aku suka bikin-bikin konten. Jadinya selama karantina ini makin ngejos lagi bikin konten-konten di YouTube. Nah, kalau Mas Irul ngapain aja nih Mas Irul? Di Makassar ngapain nih? Nah, sama Mbak ya, Mbak Keke, aku juga banyak belajar ya, terutama secara online. Jadi aku banyak belajar tentang digital marketing, karena ini adalah bidang yang aku coba untuk lebih dalam lagi gitu ya. Jadi aku belajar gimana caranya memanfaatkan sosial media, memperdalam lagi pemahaman aku tentang SEO, SEM, dan sebagainya macamnya. Jadi aku berusaha untuk tetap produktif selama work from home ini. Mantap. Nah, kalau temen-temen di sini pada ngapain aja, boleh tulis di kolom chat ya. Ini aku ntar sambil lihat-liatin sama tim juga. Teman-teman lagi pada ngapain sih selama karantina? Mungkin ini tadi ada yang nyoba masak. Masak terus dijual bahkan. Ada yang berkebun, belajar jualan lewat online. Seperti hari ini ya, kita akan belajar gimana cara mempromosikan bisnis teman-teman via online. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Makasih juga Mas Irul. Kita boleh lanjut ya. Nah, tadi kita udah sempat bahas apa itu Google Businessku. Semoga tadi teman-teman udah pada dengerin ya tadi. Kalau pengen baca di layar, kira-kira seperti ini teman-teman. Google Businessku itu adalah sebuah aplikasi gratis dan sangat mudah digunakan yang bisa membantu teman-teman nih untuk mengatur keberadaan bisnis teman-teman secara online di Google Pencarian maupun di Google Maps. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mulai Google Businessku, teman-teman bisa mulai dengan 3 cara. Yang pertama, download aja aplikasinya di Google Play Store atau
di App Store atau juga tinggal buka di website aja di Google situ, ketikan Google Business Co atau Google My Business kalau pakai bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih belum paham dengan penjelasan aku atau deskripsi yang tadi, nih, aku contohin di layar ya, Google Businessku itu yang di bagian sebelah mana sih Mbak kalau di Google pencarian? Nah, kalau di desktop atau di laptop itu biasanya di sebelah kanan teman-teman. Kalau teman-teman biasanya nyari keyword-keyword tertentu atau ya macam-macam lah yang muncul di sebelah kanan itu Google Businessku. Kalau di tampilan mobile yang muncul itu yang di bagian paling atas itu teman-teman. Yes, ya bagian atas. Nah makanya karena highlightnya ini sangat-sangat mencolok ya dari Google untuk bisnis-bisnis yang sudah terdaftar di Google Businessku, makanya teman-teman harus daftar nih sekarang juga. Nah tapi biar bikin teman-teman penasaran dulu, aku akan jelasin 3 alasan utama kenapa teman-teman harus pakai Google Businessku. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dengan pakai Google Businessku, dengan mendaftarkan diri, teman-teman bisa lebih mudah lagi nih ditemuin sama pelanggan. Soalnya teman-teman, FYI ya, for your information, sekarang itu katanya lebih banyak, sampai 9 kali lebih banyak pencarian yang memakai kata kunci terdekat. Misalnya nih, aku sekarang lagi di Malang kan posisinya, aku nyari kafe terdekat atau warung lele terdekat. Nah, dengan kita udah mendaftarkan diri di Google Businessku, kita tuh bisa muncul ya, di bagian atas-atas. Nggak perlu punya website, nggak perlu macam-macam, tinggal daftar aja Google Businessku. Teman-teman nggak akan kehilangan kesempatan buat bisa direkomendasikan sama Google ke calon-calon customer kalian yang lagi mencari tadi warteg atau mencari kafe di radius lokasi teman-teman semuanya. Nah, yang kedua keuntungannya apalagi nih Kak? Oke, teman-teman bisa loh berhubungan langsung sama pelanggannya teman-teman nih. Kalau misalnya pakai Google Businessku, mulai dari review ulasan atau reviewnya. Ya, pasti teman-teman udah pernah mungkin ya ngasih review ke suatu tempat yang teman-teman suka banget atau yang benci banget. Biasanya kita suka ngasih bintang berapa sama komen apa gitu ya. Nah, di situ kita nih sebaliknya sebagai orang yang dikasih review, kita bisa loh ngebalisin mereka, berinteraksi sama mereka seperti itu. Yang ketiga nih, yang aku paling suka manfaat pakai Google Businessku adalah kita bisa loh mendapatkan pelanggan baru dengan tetap mempertahankan pelanggan yang lama-lama nih. Caranya seperti apa? Caranya dengan pakai fitur laporannya dari Google Businessku. Nanti aku akan jelasin fitur laporan itu apa. Simpelnya mungkin contohnya seperti ini. Misalnya nih, teman-teman tadi ada yang bisnisnya apa tadi markisa gitu, misalnya buka toko gitu ya, jualan markisa misalnya. Nah terus teman-teman ini nih pengen tahu nih orang-orang yang ngevisit mengunjungi Google Businessku tuh untuk bisnis markisa ini berapa banyak orang, atau juga teman-teman bisa lihat orang-orang ini sebelum ke lokasi aku kebanyakan nelpon dulu atau langsung datang ke lokasi. Nah, jangan-jangan kalau misalnya ternyata mereka lebih banyak nelpon duluan, dan ternyata memang kalian belum mencantumkan nih jam buka tutupnya teman-teman. Jadi mereka mastiin dulu, telepon dulu, baru mereka didirect sama Google Maps buat ke lokasi kalian. Gitu. Ini berguna banget untuk teman-teman mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Gitu. Oke, udah makin penasaran ya sepertinya ya. Oke, Kak Keke tolong lanjut. Baik. Nah, jadi ini. Seperti apa cara mendaftarkan bisnis di Google Businessku? Ada 8 langkah teman-teman. Ini 4 langkah pertama, tolong disimak baik-baik ya. Pertama, tadi aku sudah sempat sebutkan. Ayo teman-teman, install dulu aplikasinya Google Businessku. Di App Store bisa, di Google Play bisa, langsung ketikkan di website juga bisa. Itu langkah pertama. Kedua, tinggal klik aja mulai. Ketiga, masukkan nama toko atau bisnisnya teman-teman. Nah ini saran aku nggak usah yang terlalu panjang banget ya, malah nggak kelihatan, malah jadinya alay gitu teman-teman. Kayaknya 2 atau 3 kata aja udah cukup ya. Misalnya kata pertama mereknya teman-teman atau brandnya teman-teman apa. Kedua, misalnya produk yang dijual apa atau industrinya apa. Ketiga, misalnya nama kotanya gitu. Misalnya tadi contohnya Vivta, nama brandnya. Collection, nama industrinya ya, fashion collection gitu. Sama mungkin belakangnya Surabaya atau Sidoarjo. Jadi Vivta Collection Sidoarjo, misal seperti itu. Itu oke sih. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beres dengan nama,
teman-teman bisa lanjut mengisi kategori bisnis atau tokonya teman-teman biar kayak mempermudah robotnya Google buat mengenalin sebenarnya ini Google bisnisku untuk bisnis apa ya. Namanya cuma 2 kata nih, tapi apa nih? Ini startup kah atau kuliner kah atau fashion? Coba bantu Google dengan mengisi ini dengan benar ya teman-teman ya. Oke, penasaran langkah kelima selanjutnya adalah teman-teman tinggal jawab-jawabin aja pertanyaan yang diajuin sama Google tentang bisnis teman-teman. Bukan pertanyaan pribadi kok, tenang ya. Punya pacar atau udah punya istri belum, tenang. Bukan itu yang ditanyakan. Kayak pertanyaan-pertanyaan basic sih, seperti teman-teman menerima kunjungan ke toko atau enggak. Kan bisa aja karena tokonya workshop, jadi kayak enggak menerima belanja di toko, bisa aja gitu. Nah, langkah selanjutnya yang paling penting nih. Nah, yang keenam nih. Masukkan alamat toko atau bisnis teman-teman. Dan ini sebaiknya secara tepat, dan tepat. Sampai aku ulangi 3 kali nih tepatnya. Kenapa kita harus masukin alamat yang tepat? Adalah pertama, teman-teman selain nggak mau dong customernya kesasar ya ketika dia mau ngevisit toko kita, dan jangan pas kita naruh titiknya nggak pas dia kesasar, kita dikasih bintang 1 lagi nanti sama mereka kan, abis itu dikasih review jelek, sedih kan kita kan, nangis. Nah selain itu yang kedua alasannya adalah karena nanti ketika teman-teman daftar Google Bisnisku, misalnya hari ini nih daftar, nggak bisa teman-teman tiba-tiba Google Bisnisku-nya udah muncul di Google Maps. Nah, Google ini perlu menverifikasi terlebih dahulu nih. Google pengen tahu apakah bisnisnya teman-teman alamatnya udah bener apa belum. Makanya harus ngisi alamat yang bener. Sama beneran nggak ini bisnisnya ada, beneran tokonya, atau beneran ada nggak ini operasi bisnisnya, jangan-jangan hoak lagi, jangan-jangan gitu. Jadi pengen diverifikasi. Nah, cara verifikasinya Google ini yang paling populer adalah pakai kartu pos. Dia akan ngirim surat seperti itu yang berisikan serial number atau PIN yang nanti teman-teman akan masukkan di langkah terakhir teman-teman untuk kayak ngebuka pendaftaran kalian. Jadi mungkin awalnya kayak di hold dulu gitu sama Google. Biasanya sih minimum 14 hari, tapi waktunya juga bermacam-macam ya, antara satu akun dengan akun yang lain. Jadi ya hanya Tuhan dan Google yang tahu periode verifikasinya akan berapa lama kalian akan nunggu si surat cinta ini ya, kita nyebutnya kartu posnya surat cinta ini kapan akan datang. Teman-teman bersabar aja. Nanti kalau surat cintanya udah datang, teman-teman tinggal masukin PIN-nya dan voila. Abis itu teman-teman udah bisa ngelihat bisnis kalian sudah tertampil di Google Maps-nya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong tentang surat cinta nih, aku mau nanya, mungkin Mas Irul. Nah, kita coba tanya Mas Irul ya, kita ganggu. Mas Irul ada pengalaman khusus nggak soal kartu pos atau surat cinta dari Google ini? Oke, jadi pernah ya Mbak Keke ya, aku ada pengalaman menarik terkait dengan kartu pos untuk verifikasi Google My Business. Jadi kemarin aku tuh kan pernah kerja ya, dan kantor ini tuh dia ada kantor cabangnya. Nah, jadi waktu itu aku buatin lah Google My Business atau Google Bisnisku untuk kantor cabangnya. Nah, di situ karena aku yang di kantor pusat, aku nulis di situ nama aku kan. Nama aku tulis sebagai tempat penerimaannya gitu. Tapi kantornya yang di sana, yang di kantor cabangnya. Nah, ketika aku ngirim, ternyata yang di kantor cabang udah nerima suratnya tapi nggak tahu atas nama aku. Gitu ya, karena aku kerjanya di kantor pusat. Nah, artinya kita harus berkomunikasi juga nih siapa yang akan menerima suratnya. Pastikan mereka sadar bahwa mereka akan menerima surat itu gitu ya, sehingga kita bisa memverifikasinya dengan lebih mudah. Kayak gitu sih Mbak Keke. Oh, oke, menarik. Jadi itu lesson learn yang bagus ya teman-teman. Jadi selain alamatnya tadi harus tepat dan tepat, nama yang punya Google Bisnisku-nya juga harus jelas, dan jangan lupa dikomunikasikan sama orang yang memang akan di lokasi gitu, kemungkinan dalam mungkin 14 sampai 30 hari ke depan. Yang penanggung jawabnya di lokasi itulah kira-kira. Tapi akhirnya bisa diverifikasi nggak itu Mas Irul? Bisa Mbak. Akhirnya kita hubungin dan ternyata suratnya ada. Oh, oke. Untung ya. Soalnya aku waktu itu juga sampai hampir 2 bulan teman-teman, bayangkan. Aku kayak menunggu surat cinta. Kok nggak dateng. Udah sempet sedih ya kan. Habis itu akhirnya aku gantilah metode verifikasinya. Dan itu tiba-tiba bisa menjadi telepon. Jadi verifikasinya via telepon. Cukup cepat, nggak nyampe beberapa hari udah muncul di Google Maps gitu. Jadi beda-beda. Nanti kalau misalnya teman-teman kayak ada masalah, terus abis itu
kayak ternyata lupa nih 8 langkah tadi apa aja sebenarnya. Tenang aja, teman-teman bisa tonton dan unduh video tutorial cara bikin Google Business School yang tadi aku udah jelasin di sini teman-teman. Aku bacakan ya linknya, bit.ly/video daftar Google Business School. Oke, sekali lagi bit.ly/video daftar Google Business School. Silakan catat, capture ya, nanti aja downloadnya ya. Kita boleh lanjut? 1, 2, 3. Oke? Oke, sekarang kita udah kenalan nih apa itu Google Business School, cara bikinnya seperti apa. Nah, kayaknya nggak afdol kalau misalnya teman-teman nggak belajar dulu fitur-fitur kece apa aja sih yang disediakan sama Google Business School biar teman-teman bisa manfaatkan dan bisa berkembang lagi gitu bisnisnya di kancah pergooglean duniawi gitu ya. Nah, oke, fitur pertama yang biasanya teman-teman paling pertama lihat sebagai pengguna Google adalah profil bisnis ya. Kayak yang tadi aku capture atau yang seperti yang di layar ini kelihatan ada beberapa informasi dasar yang akan ditampilkan sama Google di Google Business School-nya teman-teman. Pertama, dimulai dari nama bisnis. Tadi aku udah sempet kayak jelaskan ya panjang lebar nama bisnis harusnya seperti apa. Terus habis itu kedua, website bisnis. Nah, website bisnis ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ternyata kayak nggak punya website, teman-teman tenang aja. Teman-teman nanti akan bisa bikin website gratis di Google Business School juga. Ini terlalu bersemangat ya, maaf ya teman-teman ya. Nggak seri. Oke, mohon maaf teman-teman. Agak kehabisan suara saya. Gimana nih Mbak Kiki nih? Semangat nih Mbak Kiki. Ini ya Mbak Kiki ya. Gak apa-apa kakek. Jadi teman-teman nih jangan lupa nih kakek sambil kakek minum, teman-teman bisa kasih pertanyaan di kolom chatroom ya Mbak Keke. Mungkin teman-teman udah ada yang mau tanya. Jangan lupa ya pakai hashtag tanya, lalu tulis asalnya dari mana dan usahanya apa. Supaya nanti di akhir Kak Keke dan Kak Irul bisa jawaban yang terbaik untuk teman-teman. Kayak gitu ya. Boleh. Oke, pelan-pelan aja kali ya ngomongnya ya. Oke. Nah, teman-teman, boleh lanjut lagi ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata nggak punya website nih, tenang aja teman-teman. Karena nanti di Google Business School teman-teman bisa bikin website secara gratis loh. Nanti aku akan jelasin fiturnya seperti apa. Ketiga, yang ditampilin juga ada alamat. Nah, alamat ini teman-teman tadi udah dibahas, harus tepat ya. Jangan sampai nyasar, harus lengkap mungkin, titiknya harus sedetail mungkin juga. Nah, terus habis itu keempat, jam operasional teman-teman. Jangan sampai kita kayak mengecewakan pelanggan gitu dengan kita nggak masang jam operasional. Jadi dia udah terlanjur datang, ternyata kitanya tutup. Nah, ini penting banget ini, kelihatan sepele tapi penting. Selanjutnya ada nomor telepon. Ini juga kadang-kadang ada aja sih orang yang kayak sebelum mengunjungi toko dia pengen nelpon dulu. Nah, ini jadi tetap penting harus dimasukin. Dan basic sih ada deskripsi bisnis juga. Jadi ketika ada pelanggan nih ngelihat pertama kali bisnis kita, dia udah bisa tahu nih kita itu jualan apa, lokasinya di mana dan lain-lain gitu ya, produk apa yang dijual. Nah, itu bisa digambarkan di deskripsi bisnis juga. Oke, yang kedua tentang postingan nih teman-teman. Jadi nggak kalah dengan sosial media yang lain ya. Di Google Business School ini juga teman-teman bisa loh bikin postingan. Nah, yang diposting apa aja, macam-macam teman-teman. Mulai dari acara atau ada event gitu, bisa promosi, bisa gambar-gambar produk juga bisa teman-teman. Masukin di sini di postingannya. Dan jangan lupa teman-teman juga tambahkan yang namanya call to action. Kayak contohnya yang di layar itu. Call to action tuh apa, Kak? Oke. Nah, teman-teman misalnya upload foto-foto produk fashion yang baru, kayak varian model baju yang baru gitu ya. Nah, teman-teman tambahkan tuh di situ call to actionnya pesan online, teman-teman arahkan ke marketplace masing-masing, yang hijau atau yang oranye gitu ya. Atau misalnya arahkan ke websitenya teman-teman, itu bisa gitu. Ini hebatnya postingan yang bisa dilakukan di Google Business School. Agak beda dengan yang lain ya. Nah, kalau Mas Irul nih, coba. Mas Irul pernah pakai fitur postingan? Oh, sering Mbak Keke ya. Aku sering banget pakai fitur postingan ini, terutama karena kan usaha aku bergerak di bidang coworking space ya. Jadi aku tuh sering banget ngadain event.
event kelas-kelas atau mungkin workshop, seminar, pelatihan gitu ya. Nah, aku sering banget buat postingan-postingannya tuh di sini. Karena nanti aku bisa tambahin juga call to action-nya atau gimana ya, diarahin ke formulir pendaftarannya melalui website. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa aku sering banget pakai fitur postingan dari Google Business School. Oh, oke oke. Kok Mbak Kiki juga pernah Mbak Kiki pakai postingan ini? Kalau aku pernah sih Kak, cuman nggak sering karena untuk jenis usaha yang aku kelola lebih main di foto gitu. Oke oke. Oke, nah mungkin next nanti Mbak Kiki coba ditingkatkan ya Mbak Kiki ya pakai postingannya karena teman-teman, iya FYI karena memang Mbak Kiki dengan kita lebih banyak posting nih di Google Business School-nya kita, kesempatan kita untuk bisa direkomendasikan lebih lagi sama Google itu lebih besar jadinya. Kayak peringkat kita tuh jadi lebih naik dibandingkan bisnis-bisnis atau listing-listing Google Business-ku yang sebelumnya kayak nggak aktif. Jadi dia bikin aja Google Map udah, abis itu nggak pernah tuh dipegang-pegang lagi. Nah, nanti jangan sampai kalah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah bikin Google Business School-nya, jangan lupa rajin-rajin posting biar peringkatnya naik lagi Siap, gitu. Kak. Oke. Aku OTW bikin postingan nih. Oke. Setelah siaran. Siap. Siap. Oke, selanjutnya teman-teman ada fitur ketiga nih. Dari 11 ya teman-teman ya. Ada banyak sekali dong. Iya dong. Nah, fitur ketiga ini ada foto. Nah, di sini teman-teman bisa sebagai owner bisnisnya bisa mengunggah sangat banyak foto ya teman-teman ya, bebas. Mulai dari interior tokonya teman-teman, kayak workshop itu boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada toko. Rumah produksi itu menarik loh untuk diposting juga di sini. Ada eksterior juga, ini yang penting ya, tampak depan rumah atau tokonya. Biar kayak ketika orang mau ngunjungin, kadang dia kayak nyocokin titik sama foto, ya nggak sih? Kayak, oh ini bener nih yang pagernya ini nih, gitu. Nah, terus habis itu teman-teman juga bisa upload foto produk, foto tim, logo itu bisa. Pesan aku di sini adalah teman-teman, ketika teman-teman upload foto, jangan sampai teman-teman tuh upload foto tuh yang kurang berkualitas gitu. Tolonglah, tolong. Berkualitas di sini tuh bukan berarti teman-teman harus pakai kamera yang mahal, terus atau pakai videografer atau fotografer yang kece, mahal badai gitu, nggak perlu. Teman-teman pakai aja HP atau alat yang ada, tapi yang penting kayak pastikan fotonya itu jelas, terang, nggak ada penampakan yang aneh-aneh gitu ya, jangan sampai ada yang blur-blur nggak jelas gitu, kan serem kan kalau misalnya ada foto-foto yang aneh-aneh, nanti teman-teman yang ada viral tapi nggak ada yang beli, takut gitu pada ke tokonya tuh. Ini jangan-jangan nih ada nih yang ketawa-ketawa Mbak Kiki sama Sirul deh. Bahaya nih ya. Jangan, oke? Okay? Nah, selanjutnya ada fitur yang keempat teman-teman yang tadi aku bahas sambil sampai batuk-batuk saking semangatnya nih teman-teman. Ada fitur situs atau website. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman kayak, aduh Kak, aku nggak punya budget untuk bikin website, tenang aja. Kan tadi teman-teman udah input-input data ya di Google Businessku, nama bisnisnya apa, alamat di mana, produknya apa, foto, dan lain-lain. Nah, data-data itu bisa diserap dijadiin ke website yang di-generate dari Google Business punya teman-teman masing-masing. Udah otomatis diupdate, terus abis itu situsnya itu bisa teman-teman edit kapan aja dan di mana aja teman-teman. Bisa juga dipakai di mobile juga. Nah, nanti nama situsnya apa nih? Mungkin pembedanya misalnya kayak aku dulu pun pas di Lokapoint, aku tuh pakainya ini dulu teman-teman. Sebelum punya lokapoint.com, udah punya hosting sendiri. Nah, gratisan dulu tuh jadinya gini, lokapoint.business.site. Nah, mungkin pembedanya itu ya, belakangnya nggak bisa .com, .net, .id, cuman belakangnya .business.site gitu. Tapi lumayan banget teman-teman. Ini kayak bisa jadi cikal bakal sebelum teman-teman kayak bikin website yang berbayar yang bagusnya banget. Ini bisa buat latihan dulu lah kira-kira apa yang mau diisikan, komposisi websitenya mau seperti apa gitu. Ini menarik sih menurut aku dan sangat membantu buat teman-teman yang masih baru bisnis ya. Jadi hemat modal gitu. Yang kelima tadi sempat dibahas adalah fitur ulasan. Nah, ini di ulasan ini semua orang di dunia pergooglan mereka bisa ngasih komentar atau kesan terhadap apapun ya. Mulai dari tempat, bisnis orang, produk, banyak banget. Mulai dari yang negatif sampai positif juga ada. Nah, ini aku juga tadi sempat lihat-lihat ya, teman-teman di sini ada yang
Mungkin tadi ada yang jualan misalnya kuliner gitu ya. Aku contohkan misalnya cireng nih. Nah, misalnya nih kalian penjual cireng, buka akun Google Businessku. Kalian jualan di situ, ada tokonya di Bandung misalnya. Nah, suatu hari ada orang ngasih review di Google Businessku-nya teman-teman penjual cireng ini, ada yang bilang, jangan pada beli di sini. Cirengnya kemarin ada kawatnya, saya baru beli di rest area pas mau balik ke Jakarta dari Bandung. Jangan beli. Terus dia ngasih bintang 1. Aduh, itu sedih banget kan teman-teman. Apa yang kita lakukan? Nah, kita jangan ngebalik ngegonggong ya teman-teman ya. Jangan balik kita sewotin gitu. Oh, itu jangan-jangan disantet, itu bukan salah kami. Biasanya kita nggak ada kawat. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Kita harus sebisa mungkin solutif ya. Solutif dan tetap sabar gitu, sopan. Misalnya teman-teman untuk kasus yang tadi teman-teman bisa jawab. Misalnya, mohon maaf kejadiannya pada tanggal berapa. Kami pasti akan memberikan inputan kakak ini ke bagian kitchen kami agar tidak bisa terjadi hal serupa di kemudian hari. Ya, seperti itulah teman-teman nanti jawabannya. Terus bagian bawah jangan lupa ditambahin, mohon maaf kakak, boleh minta nomor WA-nya, nanti kami akan kirimkan cireng lagi gratis untuk kakak, tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi, gitu. Terus habis itu minta dia untuk ngerubah reviewnya dari bintang 1 ke bintang 5 misalnya. Itu bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ketinggalan komen-komen seperti ini, kita kan harus cepat respon ya sebagai yang punya bisnisnya. Teman-teman juga bisa aktifkan fitur notifikasinya nih, biar nggak ketinggalan sama netizen-netizen yang kejam-kejam seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang dari aku yang terakhir ya. Dari 11, ini aku yang ke-6, fitur pesan teman-teman. Jadi kok teman-teman tadi kayak berinteraksinya lewat fitur review atau ulasan, teman-teman juga kadang bisa berinteraksi lewat fitur pesan nih. Nah, di fitur pesan ini si calon pelanggan kita kadang-kadang memang kayak mengirimkan pertanyaan-pertanyaan secara private gitu ke kita. Dia biasanya mungkin nanya-nanya pertanyaan yang lebih apa ya, lebih receh kadang-kadang ya, atau yang lebih mendetail juga bisa. Misalnya kita pasang nomor telepon di Google Businessku itu nomor kantor. Nah, dia pengennya dia nggak punya pulsa nih. Terus habis itu dia nanya aja, Kak, boleh tahu nomor WA-nya gitu. Atau Kak, boleh tahu price list-nya atau size-nya berapa ini ukurannya gitu-gitulah teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa aktifin fitur pesan ini. Nah, aku mau cek dulu ke Mas Irul. Mas Irul, pernah nggak kayak dapat Iya, pesan Mbak. atau dapat ulasan gitu? Pernah dapat pesan atau review yang seru-seru, yang lucu-lucu? Boleh cerita mungkin Mas Lumayan, Irul? lumayan, lumayan sering, Mbak ya. Terutama kalau misalkan kita bergerak di bidang hospitality ya. Kan coworking space sebenarnya mirip-mirip dengan hotel gitu ya. Nah, di situ pasti banyak banget yang bakal mengkomen tentang pelayanannya kita. Nah, pernah ada yang komplain di kita, cuman kita mencoba untuk menjawab dengan cara yang lebih profesional ya, kayak hotel gitu ya Mbak ya. Jadi kita coba jawab lebih profesional, dan kita jelasin juga kondisinya seperti itu kayak gimana gitu, sehingga mereka lebih percaya dan juga lebih paham kondisi kita kemarin. Alhasil mereka ubah bintangnya sih Mbak, mereka jadi nambahin ya, mereka jadi nambahin bintangnya dan juga mengubah kayak nambahin komen tempat ini punya potensi kayak gitu sih Mbak. Sebel ya, tempat ini punya potensi. Oke, baik, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, Ya. teman-teman, ini kayaknya seru nih kalau kita dengerin cerita-cerita dari Mas Irul. Sekalian aku akan lempar penjelasan selanjutnya, fitur selanjutnya ke Mas Irul. Boleh ya Mas Irul? Silakan Mas Irul. Siap. Boleh. Oke. Biar aku minum dulu Mas Oke, Irul. makasih. Oke deh. Makasih ya Mbak Keke ya. Oke. Aku minta izin juga nih Mbak Kiki ya buat ngejelasin dari fitur 7 sampai beberapa fitur ke depan. Jadi Siap, Mas Irul. buat teman-teman untuk fitur berikutnya adalah fitur pemberitahuan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan Google My Business atau Google Businessku, itu kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat ketika ada yang misalkan meninggalkan review ya, atau misalkan ada yang meninggalkan komentar, atau mungkin ada juga yang memberikan pertanyaan. Nah, kita bisa paling update nih dengan informasi tersebut dengan mengaktifkan fitur ketujuh, yaitu fitur pemberitahuan. Nah, teman-teman nanti tinggal download aja aplikasinya untuk Google Businessku dan mengaktifkan fitur notifikasinya di bagian
pengaturan gitu ya. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman. Soalnya kita sebagai pemilik usaha atau yang menjalankan usaha itu harus paling pertama tahu apa yang dikatakan oleh pelanggannya kita. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus aktifkan. Berikutnya, kita di Google Businessku itu ada fitur ikuti. Jadi nggak cuma sosial media yang punya fitur ikuti, kini Google Businessku juga sudah memiliki fitur ikuti ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengaktifkan saja akun Google Businessku-nya dan nanti ditambahkan aja nama pendeknya. Setelah ini bakal saya bahas nama pendeknya. Setelah itu nanti customer-nya bisa mengikuti atau calon customer-nya bisa mengikuti updatean informasi dari Google Business-nya teman-teman. Nah, jadi nanti setiap teman-teman mengupdate postingan, entah itu misalnya ya, postingan promo atau postingan update, kita mau launch produk terbaru atau misalkan kita kedatangan siapa nih di tokonya kita gitu ya, kita mau angkat informasinya di postingannya kita, nanti siapa aja yang mengikuti bisa langsung dapat informasi terupdate itu di Google Maps-nya mereka. Nah, jadi ini bakal sangat membantu sekali untuk teman-teman ya yang memiliki bisnis. Nah, berikutnya kita juga akan mendapatkan akses ke laporan. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mbak Keke ya, ada banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari fitur laporan ini. Nah, salah satunya teman-teman nanti jadi bisa tahu nih sebenarnya dari mana aja customer-nya kita itu masuk. Ya, jadi misalkan ada yang masuk melalui Google penelusuran atau pencarian Google ya, Google Search, atau mungkin ada juga yang mencari kita melalui Google Maps. Nah, ini pastinya nanti bakal membantu kita untuk mengambil keputusan dalam bisnisnya kita. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi, terutama setelah mereka mengunjungi ya. Misalkan, setelah mereka melihat Google My Business atau Google Business punya kita, mereka mungkin akan langsung mengunjungi websitenya kita. Atau mungkin beberapa di antaranya mereka ya, ada yang langsung meminta rute untuk menuju lokasinya kita, atau mungkin ada yang menelpon mungkin, ada yang langsung menelpon, atau mungkin nanti ada juga yang mengunjungi website, tadi mungkin sudah saya sebut ya. Nah, jadi nanti informasi ini bakal disediakan oleh laporannya Google Businessku. Nah, teman-teman bisa tuh untuk mengupgrade lagi bisnisnya berdasarkan laporan yang disediakan oleh aplikasi Google Businessku. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Mbak Keke nih. Gimana Mbak Keke? Apakah pernah menggunakan fitur laporan? Kayak gimana menggunakannya? Iya, bener dong. Selalu menggunakan sih. Itu yang paling aku suka memang. Pakainya sih kalau di kasus aku ya. Jadi dulu awal-awal tuh aku kan kayak serabutan aja belajarnya. Nah, terus habis itu aku lupa nggak mencantumkan jam buka tutup gitu. Jadi ketika ada orang biasanya sih aku lihat di laporan ya, jadinya kok ternyata angka orang yang nelpon ke kita itu sangat gede sekali, sedangkan yang visit ke kantor langsung yang ngeklik tombol direction gitu ya atau rute itu kok sedikit sekali. Kenapa? Nah, pas nanya-nanya ke CS yang menerima telepon, oh ternyata ketahuan. Biasanya mereka ini nelpon untuk kayak mencari tahu jam bukanya ini jam berapa sih kantor ini gitu. Apakah sampai malam banget atau cuma sampai sore atau bukanya hari apa. Nah, itu kita nggak jelas gitu. Makanya mereka itu daripada kecelek gitu ya, tertipu udah nyampe sana duluan, mereka pada nelpon dulu gitu. Jadi timpang sekali angkanya. Padahal sebenarnya bisa dipercepat. Oh, mereka bisa langsung aja visit nggak apa-apa tanpa telepon duluan gitu. Kan mempermudah customer juga. Akhirnya dari laporan inilah kita tahu, oh ya udah ini harus kita tambahin nih, jangan lupa jam buka tutupnya gitu sih. Oke, makasih banyak ya Mbak Keke ya sharingnya. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih dari kasusnya Mbak Keke ya. Jadi dengan melihat laporan, alhasil dia kemudian mengubah strategi untuk customer service-nya misalkan. Nah, ini teman-teman nanti bakal mendapatkan fitur ini juga dan juga bisa memanfaatkannya untuk bisnisnya teman-teman. Jadi selalu pakai laporannya ya, update aja terus laporannya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisnisnya kita. Nah, fitur berikutnya adalah fitur nama pendek. Nah, di fitur nama pendek ini, teman-teman
Jadi nanti bisa menambahkan nama pendek misalkan disamain dengan yang ada di sosial medianya, ya. Nah, nanti ditambahkan saja di Google Businessku. Jadi nanti ketika target customer-nya kita atau calon pelanggannya kita itu mencoba untuk mencari bisnis kita, bisa menggunakan nama pendek ini, ya. Bahkan nanti teman-teman bisa mengubah nama pendek ini menjadi URL atau link, ya, link yang teman-teman bisa bagikan ke siapa aja, misalkan ke customer-nya, ya. Jadi nanti contoh URL-nya atau link-nya itu misalkan kayak gini nih, g.page, ya, PAGE garis miring terus nama pendeknya apa. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mengirimkan nih URL ini, kemudian calon customer-nya atau yang udah pernah kunjungin tempatnya kita untuk memberikan review melalui link tersebut. Alhasil kita lebih dipercaya lagi gitu ya, lebih profesional lagi jatuhnya. Ada lagi nih, fitur berikutnya adalah fitur ke-11 yaitu pertanyaan dan jawaban. Tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata ketika seseorang mencari melalui penelusuran Google atau melalui peta Google ya atau Maps ya, nah itu mereka bisa sebenarnya memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan seputar bisnis tertentu. Misalkan bisnisnya kita. Jadi siapa aja bisa menanyakan apa aja gitu. Misalkan di sini contohnya ya, kita lihat untuk baju anak-anaknya ready kapan ya. Jadi pertanyaan ini itu ditanyakan oleh orang yang sudah mencoba untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang bisnisnya kita. Kayak gitu ya. Jadi misalkan udah ada pertanyaan ini, bisa jadi dia udah tertarik banget nih, dia udah ready banget nih buat beli. Nah, yang jawab pertanyaan ini bisa siapa aja, ya, termasuk teman-teman yang pengelola akun Google Businessku. Selain itu, local guides ya, atau orang-orang yang melihat informasi ini di Google Businessku juga bisa menjawab. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Mbak Kiki ya. Mbak Kiki pernah nggak sih mencoba untuk menjawab atau memberikan pertanyaan melalui fitur pertanyaan di Google Businessku? Oke, kalau aku pernah dong, Mas Irul. Jadi sebagai pemilik usaha, aku juga pernah menjawab pertanyaan dari customer. Dan aku sebagai customer juga sering kasih pertanyaan ke Google Business yang aku temui. Dan aku sebagai customer akan sangat senang dan puas kalau pertanyaanku dijawab seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman peserta yang punya Google Businessku, wajib nggak sih Mas Irul buat jawab pertanyaan ini? Penting banget deh kayaknya. Ya. Oke, thank you Mbak Kiki ya, udah share. Jadi nanti teman-teman silahkan digunakan fitur pertanyaan dan jawabannya. Kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan, langsung dijawab. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman mau memberikan pertanyaan juga untuk mensupport mungkin teman-teman bisnis yang lain ya, bisa juga memberikan pertanyaan ke usahanya mereka. Kayak gitu ya. Jadi fitur ini sangat membantu menurut saya ya. Nah, oke, kita masuk ke kuis ya. Nanti teman-teman silahkan dijawab aja di bagian komen atau di chatnya ya. Nah, manakah respon yang lebih baik ketika kita akan membalas pesan? Dan ditanya kenapa ya? Kenapa lebih baik A atau B nih? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung jawab aja. Kalau di bagian A, nih mungkin teman-teman bisa baca ya. Dari pertanyaannya, target customer-nya kita mencoba untuk mendapatkan informasi jam operasionalnya. Ya, nanti teman-teman boleh jawab nih di bagian chat. Menurut teman-teman yang mana nih? Nah, mungkin aku tanya dulu nih ke Mbak Keke nih. Mbak Keke, Iya. lebih kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Jadi yang pertama, yang A atau yang B nih? Responnya yang lebih bagus. Kalau melihat netizen ini kayaknya udah pada paham lah ya teman-teman. Kayak kita sepakat ya Mbak Kiki, kayak yang B dong jawabannya pasti. Yes. Karena yang B ini menurut aku sih memang terlihat lebih profesional satu dan lebih berorientasi pada solusi gitu. Walaupun mungkin pertanyaannya sebenarnya udah ada jawabannya atau terlalu receh, tapi dia ada keinginan untuk ya udah nggak apa-apa kita kasih solusinya gitu langsung tuh sih, daripada debat lebih lama lagi chattingannya, mending langsung ke solusi aja. Oke, jadi teman-teman udah ketahuan ya, udah jelas banget ya jawabannya yang B ya. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja dijawab dengan informasi yang paling clear lah.
ya buat customernya. Soalnya kalau mereka udah bertanya seperti ini, kita tinggal closing nih. Kita tinggal jaga dia sampai akhirnya dia mencoba untuk beli. Jadi teman-teman silahkan ya, nanti dijawab lebih detail aja. Bahkan teman-teman juga bisa membuat frequently asked question atau list pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon customer-nya.